Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu. Kembali kita bertemu di pembelajaran matematika, masih tentang materi aritmatika sosial ya adik-adik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang kita bahas pada kesempatan kali ini di materi aritmatika sosialnya, yaitu tentang mencari atau menghitung persentase untung atau rugi. Nah, di dalam proses perdagangan atau jual beli pasti akan mengalami dua kemungkinan ya, yaitu untung atau rugi. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini bukan berapa besar untung atau ruginya ya, tapi mencari persentase atau berapa persen keuntungan atau kerugian yang dialami oleh seorang pedagang dalam proses jual belinya. Oke adik-adik, tidak berlama-lama langsung saja kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Selamat mengikuti dan mohon disimak dengan sebaik-baiknya. Dance. Oke adik-adik, kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu mencari persentase untung atau rugi. Kita kenali dulu ya untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Di sini dalam perdagangan, kita perhatikan ada dua kemungkinan yang akan dialami pedagang, yaitu mendapatkan keuntungan atau kerugian. Nah, selisih antara harga pembelian atau harga modal dengan harga penjualan, maka selisih tersebut dapat berupa keuntungan atau kerugian. Nah, dalam perdagangan untung dan rugi sering dinyatakan dalam persen ya, karena yang akan kita bahas yaitu tentang persentase untung dan rugi. Nah, kemudian lalu bagaimana cara menghitung persentase untung atau rugi? Nah, mari kita pelajari bersama-sama ya adik-adik. Nah, di sini untuk mencari persentase untung atau rugi, persentase untung atau rugi biasanya dihitung dari harga pembelian atau modal, kecuali jika ada ketentuan lain. Nah, oleh karena itu perlu diingat kembali pengertian persen dan pengubahan bentuk desimal ke satu ya, bentuk desimal satu kita ulangi ke bentuk desimal yang lainnya. Nah, dalam perdagangan biasanya untung atau rugi terhadap harga pembelian biasanya dinyatakan dalam bentuk persen. Nah, dengan rumusnya seperti ini nih adik-adik, untuk mencari persentase untung atau rugi. Nah, apabila dari proses perdagangan atau jual beli itu mendapatkan keuntungan, maka persentase untung yang kita cari ya. Dengan rumusnya bagaimana? Ini rumusnya. Persentase untung yaitu keuntungannya berapa rupiah dibagi dengan harga beli berapa dikali dengan 100%. Nah, begitu adik-adik ya. Apabila proses jual beli itu mendapatkan keuntungan, berarti persentase untungnya kita cari dengan cara seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, apabila dari proses jual beli itu mendapatkan atau mengalami kerugian, berarti kita cari persentase ruginya berapa dengan cara persentase rugi sama dengan rugi dibagi dengan harga beli, kemudian dikali dengan 100%. Nah, begitu ya adik-adik untuk rumusnya, mencari persentase untung dan persentase rugi. Oke, biar lebih paham kita masuk ke soalnya adik-adik. Untuk soal yang pertama kita bahas tentang persentase untung terlebih dahulu. Oke, adik-adik, di sini ada sebuah soal. Ceritanya Anton membeli handphone ya seharga 1 juta rupiah. Harga handphonenya. Nah, handphone tersebut kemudian dijualnya seharga 1.100.000. Nah, pertanyaannya di sini berapa persen keuntungan yang diperoleh Anton? Nah, ini pertanyaannya berarti persentase keuntungan ya adik-adik. Bagaimana cara mencarinya? Pertama, kita ketahui dulu nih adik-adik. Untuk harga belinya dulu yang akan kita ketahui, harga belinya itu adalah 1 juta ya awalnya. Anton itu membeli HP harganya 1 juta. Kemudian
HP tersebut dijual oleh Anton seharga 1.100.000. Nah, kita tentunya dapat simpulkan bahwa Anton ini mengalami keuntungan, ya. Kita ketahui nih bahwa karena harga jual lebih tinggi dari harga beli, maka Anton ini mendapatkan keuntungan. Ya, sudah jelas ya. Ini mendapatkan keuntungan Anton ini dari penjualan handphone. Nah, karena mendapatkan keuntungan, maka kita cari terlebih dahulu sebelum mencari presentasinya. Cari dulu keuntungannya berapa rupiah. Nah, untung itu diperolehnya dari harga jual dikurangi dengan harga beli. Nah, harga jualnya berapa? Di sini harga jualnya yaitu 1.100.000. Harga belinya adalah 1 juta rupiah. Berarti kita dapatkan bahwa Anton ini mendapatkan untung dari penjualan HP-nya adalah 100.000 rupiah. Nah, keuntungannya 100.000 ya dari penjualan HP. Yang ditanyakan adalah persentasi keuntungan atau berapa persen untungnya. Ya, 100.000 ini berapa persen. Maka kita cari persentase keuntungan itu diperoleh dari untung ya dibagi dengan harga beli dikali dengan 100%. Ya, kita masukkan untungnya adalah 100.000 ya, untungnya dari sini. Kemudian harga belinya adalah 1 juta rupiah awalnya, nih dari sini ya, 1 juta rupiah harga belinya. Kemudian kita kali dengan 100%. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kira-kira biar lebih simpel ya adik-adik, kita hilangkan nolnya 3 nih, biar membaginya lebih mudah. Kemudian ini masih ada 2, kita hilangkan lagi 2. Nah, kita hilangkan 2, sehingga di sini tinggal 1 nih. 1 kita kalikan dengan 100 di sini. Ya, kalikan berarti 1 dikali 100, hasilnya 100. 100 kita bagi, ininya tinggal 10 ya adik-adik. Di sini tinggal bilangannya tinggal 10 saja, karena nolnya sudah dihilangkan. Berarti 1 dikali 100 hasilnya 100, dibagi dengan 10. Nah, berarti 100 dibagi 10, hasilnya adalah 10%. Nah, ini persentasi untung yang diperoleh Anton dari penjualan HP. Nah, kita dapat simpulkan bahwa jadi persentasi keuntungan yang diperoleh Anton adalah sebesar 10%. Nah, ini yang kita cari nih adik-adik ya. Persentasi keuntungan itu maksudnya seperti ini. Berapa persen dari keuntungan yang diperoleh Anton, yaitu hasilnya adalah 10%. Nah, seperti itu adik-adik ya untuk mencari persentasi keuntungan. Oke, kita lanjut di soal yang kedua. Kita coba mencari persentasi rugi ya, yang kedua. Oke, di sini adik-adik sudah ada soal. Andi membeli sepeda motor ceritanya dengan harga, nah ini harga sepeda motornya 7.500.000 rupiah. Sepeda motor tersebut diperbaiki dengan harga 500.000. Nah, kemudian sepeda motor itu dijual lagi dan laku. Nah, ini harga penjualannya ya. Sepeda motor itu dijual dan laku sebesar 7.750.000 rupiah. Pertanyaannya, tentukan berapa persen kerugiannya. Nah, ini yang nomor 2 kita carinya berarti persentase rugi. Oke, caranya hampir sama adik-adik seperti yang pertama. Langkah awal kita ketahui dulu nih. Ya, kita ketahui harga belinya dulu. Harga pembeliannya yaitu 7.500.000 ya, harga beli motornya. Kemudian karena sepeda motornya harus diperbaiki, maka ada biaya perbaikan di sini, yaitu sebesar 500.000 rupiah biaya perbaikannya. Berarti tadinya membeli motornya itu 7.500.000, karena ada harga biaya perbaikan, berarti ini masuknya ke harga pembelian seluruhnya. Berarti kita jumlahkan ya. Harga beli 7.500.000, biaya perbaikan 500 ya. Berarti kita jumlahkan dan menjadi total harga beli. Ya, jadi kita jumlahkan ini 8 juta rupiah berarti harga pembelian seluruhnya. Ya, karena motornya harus diperbaiki. Kemudian baru
kita tentukan harga jualnya berapa. Nah, dari sepeda motor yang harganya 7.500.000 dengan biaya perbaikan 500, dijualnya itu seharga 7.750.000 rupiah. Ya. Nah, berarti di sini karena harga jual lebih rendah dari harga beli, nih harga jualnya kan lebih rendah dari harga beli, maka Andi mengalami kerugian. Sudah jelas ya? Bahwa karena tadinya dengan biaya perbaikan itu totalnya 8 juta, motornya hanya laku dijual 7.750.000 nih adik-adik ya. Berarti si Andi ini mengalami kerugian. Nah, rugi berapa? Kita tentukan dulu kerugiannya dulu berapa rupiah. Maka ruginya itu kita peroleh dari harga beli dikurangi dengan harga jual. Harga belinya berapa? Harga belinya yaitu 8 juta rupiah ya. Harga belinya 8 juta rupiah, modal awalnya termasuk dengan biaya perbaikan 8 juta dikurangi dengan harga jualnya yaitu 7.750.000, berarti kerugian yang dialami oleh Andi yaitu sebesar 250.000 rupiah. Nah, rugi 250.000 rupiah ini berapa persen? Nah, itu yang akan kita cari ya, persentase kerugiannya. Maka kita cari persentase rugi itu dari rugi dibagi dengan harga beli dikali dengan 100% ya. Kemudian kita masukkan ruginya itu sebesar 250.000 ini dari sini ya. Kemudian harga belinya adalah 8 juta rupiah, kita masukkan kali 100%. Nah, berapa hasilnya? Kayak nomor 1 tadi ya, cara pengerjaannya supaya lebih simpel, 0 kita hilangkan 3, ini kita hilangkan 3. Kemudian ini bisa dihilangkan nih adik-adik nih, bisa dihilangkan ya 2, kemudian ini bisa dihilangkan 2. Nah, gitu ya, supaya lebih simpel. Kemudian di atas masih ada 1 nolnya, kita hilangkan 1, ini kita hilangkan 1. Nah, begitu ya. Berarti hasilnya tinggal 25 dikali 1, hasilnya tetap 25 dibagi 8. 25 dibagi 8 hasilnya berapa? Nah, kita hitung didapatkan hasilnya yaitu 3,125%. Seperti itu ya adik-adik. Jadi 25 dibagi 8 hasilnya 3,125%. Nah, kita dapat simpulkan berarti jadi kerugian yang diderita Andi dari penjualan motor ini, kerugiannya itu sebesar 3,125% ya. Kalau dalam rupiah berarti ruginya 250.000 rupiah, dalam persen ruginya 3,125%. Oke, seperti itu adik-adik untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini mencari persentase keuntungan dan kerugian. Mudah-mudahan adik-adikku semua tidak puas dalam pembelajaran sehingga adik-adik mau untuk terus belajar dan menggali ilmunya dalam bidang matematika untuk di video-video yang selanjutnya. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel ini biar terus berkembang dan adik-adik juga bisa terus memahami dan mengikuti konten-konten yang berikutnya. Oke, sebagai bahan latihan saya sudah siapkan 2 buah soal adik-adik. Nah, di sini sudah saya siapkan soalnya yaitu 2 soal, bisa untuk dikerjakan di rumah, boleh dengan diskusi ataupun secara mandiri ya. Pertama, sebuah sepeda mini dibeli dengan harga Rp750.000 dan dijual lagi dengan harga Rp900.000. Berapa persentase keuntungan yang didapatnya? Nah, seperti nomor 1 ya contohnya. Kemudian latihan yang kedua ini soalnya sebuah laptop dibeli dengan harga Rp4.000.000 dan dijual lagi dengan harga Rp3.600.000. Nah, pertanyaannya tentukan persentase kerugian penjualan laptop tersebut. Oke, silahkan dicoba adik-adik. Selamat berlatih dan tetap semangat ya untuk terus belajar di materi matematika untuk yang khususnya di materi aritmatika sosial yang ini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.